Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Dilarang adzan di desa ini. Bayangkan sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik lebatnya hutan dan tebing batu. Terpencil seolah terhapus dari peta. Desa itu tampak biasa, damai dan bersahaja. Tapi ada satu aturan tak tertulis yang tak boleh dilanggar oleh siapa, bahkan pendatang. Jangan pernah mengumandangkan azan di desa ini. Kisah ini berasal dari desa Talaga Biru, sebuah desa di pedalaman Pulau Jawa yang jarang disinggahi. Dulu, pada tahun 1973, datanglah seorang ustaz muda bernama Haji Romli. Ia mendengar bahwa di desa ini belum ada tempat ibadah yang layak, dan niatnya hanya satu, menyebarkan ajaran Islam dan membangun mushola untuk warga sekitar. Warga awalnya menyambut baik, meski ada keganjilan, tatapan aneh dari para tetua desa setiap kali ia menyebut kata azan. Tak ada yang berani membicarakannya langsung. Hingga pada suatu subuh, Haji Romli memanjat menara bambu mushola yang baru ia bangun dan mengumandangkan azan pertama kali di desa itu. Suara azannya menggema hingga ke ujung bukit, mengguncang udara yang diam. Tapi pagi itu, seorang anak kecil ditemukan tewas di depan rumahnya. Matanya melotot, telinganya berdarah, dan ia memegang erat peci kecil milik ayahnya. Desa geger. Namun Haji Romli mengira itu hanya kebetulan. Ia terus melanjutkan azan 5 waktu. Namun setiap kali azan dikumandangkan, selalu ada satu korban. Entah warga, hewan ternak, bahkan bayi dalam kandungan. Semua meninggal dengan cara yang sama. Mendadak, misterius, dan menyeramkan. Akhirnya para tetua desa memaksa Haji Romli berhenti. Tapi ia menolak. Ia percaya ini ujian iman. Hingga suatu malam ketika ia mengumandangkan azan Isya, mushola yang ia bangun terbakar secara misterius. Api menjalar ke langit tanpa suara, dan dari dalam kobaran, warga melihat bayangan hitam berdiri tegak di atas menara bambu, menatap mereka. Setelah kejadian itu, Haji Romli menghilang tanpa jejak. Masyarakat lalu membuat aturan mutlak. Azan dilarang dikumandangkan di desa Talaga Biru, dan mushola itu ditutup rapat. Tidak ada suara azan, tidak ada toa, bahkan sholat pun dilakukan diam-diam. Mereka hidup dalam bayang-bayang kutukan. Namun tahun lalu, seorang YouTuber muda bernama Raffi datang ke desa itu. Ia dikenal sebagai pemburu misteri dan sering membuat konten horor. Setelah mendengar larangan azan yang aneh, rasa penasarannya memuncak. Ia nekat ingin membuktikan bahwa itu hanyalah mitos. Dengan membawa alat perekam dan kamera, ia diam-diam mengunjungi mushola lama yang sudah hancur. Di tengah malam, ia memanjat menara tua yang sudah dipenuhi lumut. Dalam live stream yang ia siarkan ke ribuan penonton, ia berseru, "Malam ini aku akan azan di desa yang katanya terkutuk. Kalau benar ada yang terjadi, kalian semua akan jadi saksi." Saat suara azan keluar dari mulutnya, suasana desa berubah drastis. Angin berhenti, pohon-pohon diam. Di layar live stream, tampak kamera mulai bergetar sendiri. Di kejauhan terdengar tangisan perempuan, lalu teriakan pria tua yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, siaran mati. Layarnya menjadi hitam, hanya menyisakan suara lirih. "Jangan bangunkan kami." Keesokan paginya, warga desa menemukan Raffi di tengah mushola tua, dalam kondisi tak sadarkan diri. Matanya terbuka lebar, namun kosong. Telinganya berdarah, dan tangannya terkepal kaku, seolah memegang sesuatu yang tak terlihat. Ia koma selama 3 bulan. Saat sadar, ia tidak bisa bicara, hanya menatap ke langit-langit sambil berbisik pelan. Berulang kali, mereka masih mendengar. Mereka masih mendengar.
Dalam penyelidikan lebih dalam oleh sejarawan dan paranormal, ditemukan catatan tua dari masa penjajahan. Ternyata tanah desa Talaga Biru dulunya adalah lokasi pembantaian ratusan warga yang dituduh pemberontak. Mereka dieksekusi di lapangan yang kini menjadi mushhola. Tubuh-tubuh mereka dikubur tanpa adzan, tanpa kafan, dan tanpa doa. Roh-roh mereka, kata para tetua, tidak pernah benar-benar tenang. Dan setiap suara adzan yang terdengar adalah panggilan bagi mereka untuk bangkit, mengingatkan dunia bahwa mereka belum pernah dimandikan, disolatkan, atau dimakamkan secara layak. Kini, mushola itu tetap sunyi. Desa itu masih berdiri, tapi azan tak pernah terdengar lagi. Dan bagi siapapun yang berani mencoba, bersiaplah menanggung akibatnya. Jangan lupa untuk mengikuti cerita-cerita kami berikutnya. Nantikan kisah-kisah mencekam lainnya hanya di Sarjana Narator.